Rasa takut yang berlebihan yang terjadi pada diri kita bisa jadi menjadi salah satu penghambat jalan kesuksesan kita. Karena kita takut mencoba, kita takut gagal, kita takut ini, takut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Miss Kita Official. Teman-teman, apakah kalian pernah mengalami rasa cemas ataupun ketakutan? Rasa cemas ataupun ketakutan merupakan salah satu hal yang wajar yang sering terjadi khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita harus memperhatikan mental kita apabila ketakutan dan rasa cemas itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berlebihan yang kita rasakan oleh diri kita sendiri. Karena bisa jadi rasa cemas dan ketakutan itu merupakan salah satu tanda dari adanya insecure dalam diri kita. Apa itu insecure? Insecure merupakan salah satu kondisi di mana kita merasa cemas, merasa ketakutan secara berlebihan, atau kita merasa tidak percaya diri, kita merasa berada dalam salah satu titik terendah dalam diri kita sehingga kita sering mengalami rasa ketakutan dan juga cemas secara berlebihan. Dimana biasanya orang yang insecure, mereka akan menaruh curiga pada setiap orang ataupun pada hal-hal yang kecil dan tidak terlepas juga pada lingkungannya. Oleh sebab itu, kita harus mengenali tanda-tanda insecure itu sendiri. Apakah kita berada dalam fase insecure atau tidak? Nah, di sini Miss Kita akan kasih kalian 4 tanda-tanda insecure. Yang pertama, merasa rendah diri. Pada umumnya, seseorang yang insecure akan merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahwa dirinya itu tidak memiliki sesuatu hal yang luar biasa yang bisa ia tonjolkan, atau tidak memiliki sesuatu hal yang seperti orang lain gitu. Sehingga dia selalu merasa rendah diri dan aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa seperti mereka, aku tidak bisa seperti itu. Jadi seseorang yang mengalami insecure selalu merasa bahwa dirinya rendah diri dan tidak bisa memiliki kemampuan apapun. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing, hanya tinggal bagaimana cara kita menggali kemampuan kita, bagaimana cara kita mengeksplor semua hal yang berhubungan dengan kita. Untuk itu, untuk kalian yang sudah mulai merasa berada di fase insecure, alangkah baiknya cintailah diri kalian sendiri. Jadi untuk mengurangi rasa rendah diri kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencintai diri sendiri. Karena ketika kalian mencintai diri sendiri, otomatis kalian akan berusaha bagaimana caranya untuk menjaga diri kalian dan bagaimana caranya untuk mengeksplor hal-hal baru untuk hidup kalian, agar hidup kalian lebih bermakna, agar hidup kalian itu lebih indah lagi gitu. Jadi diusahakan buanglah rasa rendah diri dalam diri kalian. Karena pada dasarnya Allah telah memberi kita kelebihan masing-masing yang dimana kita harus gali kelebihan itu. Dan kita harus cari apa yang terdapat pada diri kita. Jangan tunggu-tunggu lagi dan jangan hanya berpasrah saja. Yang kedua, tanda dari insecure adalah memiliki rasa takut yang berlebihan. Rasa takut merupakan sesuatu hal yang sangat wajar yang sering terjadi pada setiap orang. Namun apabila rasa takut itu sudah menimbulkan rasa cemas yang berlebihan dan takut pada hal-hal yang kecil, kita harus mulai waspada dan harus mulai mencari solusi bagaimana cara membuang rasa takut itu. Karena rasa takut yang berlebihan yang terjadi pada diri kita bisa jadi menjadi salah satu penghambat jalan kesuksesan kita. Karena kita takut mencoba, kita takut gagal, kita takut ini, takut itu. Pokoknya rasa takut yang berlebihan dan terlalu banyak bisa menghambat jalan kita ke depannya, sehingga kita tidak bisa melihat peluang, kita tidak bisa melakukan hal yang banyak karena rasa takut tersebut. Jika kita dihadapkan peluang, aku takut gagal, aku takut ini, takut itu, takut pokoknya bla 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 bla, tanpa kalian mencoba. Jadi ketika kalian sudah berada di fase merasa cemas yang berlebihan dan juga takut berlebihan, alangkah baiknya kalian harus segera cari solusi bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut itu. Dan menurut Miss Kita, cara terampuh untuk menghilangkan rasa takut adalah kalian mencobanya.
Karena pada dasarnya rasa takut ada ketika kita belum mencoba. Contohnya gini, kita mau memulai bisnis, tapi kita udah, aku mau jualan apa ya? Aku takut gagal, aku takut bangkrut. Nah, kalian belum mencobanya udah bilang takut gagal, takut bangkrut, takut ini. Padahal sebenarnya ketika kita telah mencoba sesuatu hal yang menjadi ketakutan kita pasti akan menemukan jalan-jalan terbuka untuk memulai sesuatu hal itu. Yang ketiga adalah enggan keluar dari zona nyaman. Nah, tanda-tanda insecure ini sangat berhubungan. Yang pertama tadi merasa rendah diri, lalu memiliki ketakutan yang berlebihan, dan yang ketiga enggan keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena seseorang yang insecure ini, karena mereka menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun dan terlalu banyak ketakutan dalam diri mereka, sehingga mereka takut untuk keluar dari zona nyaman mereka. Jadi kalau udahlah hidupku udah tenang begini juga, karena kalau aku maksain jadi mereka ya aku nggak bisa. Nah, kata dan hal seperti itu yang salah, yang harus kalian hindari. Kenapa? Karena seseorang itu sebetulnya bisa mengeksplor dirinya lebih lagi ketika kita memiliki rasa percaya diri dan ketika kita menghilangkan rasa takut berlebihan dalam diri kita dan kita mulai action. Jangan hanya berdiam diri saja. Dan usahakan keluarlah dari zona nyaman kalian agar kalian bisa mengetahui bahwa dunia itu luas, bahwa banyak sekali ilmu yang harus kalian ketahui, dan bahwa kalian itu luar biasa. Kalian harus mengetahui bahwa diri kalian luar biasa, dan yang bisa mengetahuinya dan yang bisa mengeksplornya adalah diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian hanya berdiam diri saja, jangan sampai kalian terus merasa rendah diri, terus merasa takut sehingga kalian takut keluar dari zona nyaman kalian. Karena pada dasarnya ketika kita keluar dari zona nyaman, mungkin kita akan merasakan beberapa hal baru dalam hidup kita yang akan menyesuaikan diri dalam diri kita. Ketika bisa menyesuaikan diri dalam diri kita, maka semua hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, tanda dari insecure adalah selalu membandingkan diri dari orang lain. Ayolah, jangan terus bandingkan diri kita dengan orang lain, karena pada dasarnya semua orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi stop bandingkan diri kalian dengan orang lain. Jangan selalu membanding-bandingkan diri kita, karena ketika kita membandingkan diri kita hanya akan membuat kita merasa lelah dan merasa capek, dan semua kerja keras kita tidak ada apa-apanya. Karena kita selalu membandingkan diri kita, oh dia lebih cantik, oh dia putih, oh dia tinggi, oh dia pintar, aku tidak seperti dia, aku tidak bisa seperti itu. Nah, stop hal-hal seperti itu. Karena ketika kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, itu sama dengan kalian menjatuhkan diri kalian. Itu sama dengan kalian membuat kalian sendiri berada dalam titik terendah dalam hidup kalian. Jangan sampai kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ayolah, jangan terus bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena mungkin kehidupan mereka yang kita anggap wow, yang kita anggap luar biasa, juga mengalami hal yang sama seperti kita. Karena kita nggak tahu bagaimana kehidupan aslinya. Jadi marilah, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit, ayo kita kembangkan mimpi kita. Ayo kita lihat potensi diri kita, ayo kita kembangkan potensi diri kita, ayo kita kembangkan kemampuan kita. Jangan sampai kita terus membandingkan kita dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai jalan kehidupan masing-masing. Jadi usahakan kalian harus fokus pada jalan kehidupan kalian. Jangan sekali-kali kalian fokus pada kehidupan orang lain. Dan untuk mengurangi hal tersebut, kalian kurangilah scroll status yang gak penting. Alangkah baiknya kalian scroll tentang ilmu, kalian cari tahu tentang ilmu daripada kalian scroll kehidupan orang lain. Karena ketika kalian terus scroll tentang kehidupan orang lain, maka selamanya kalian akan terus melihat, oh dia bahagia ya, oh dia bisa liburan ya, oh dia bisa inilah, oh dia bisa itulah. Nah, hal seperti itu harus kita hindari, karena hal tersebut bisa menghambat jalan kesuksesan kita untuk kedepannya. Nah teman-teman, itulah 4 tanda insecure yang Miss kita dapatkan dari halodoc.com. Jadi buat kalian yang merasa sedang berada dalam fase insecure, ayolah kita harus segera bangkit, karena dunia itu tidak menunggu kalian untuk action, tapi dia terus berjalan. Tinggal bagaimana cara kita untuk
action bagaimana cara kita untuk mengejar mimpi kita. Jadi kalian harus kenali apakah tanda-tanda insecure ada dalam diri kalian. Apabila kalian sudah mengenali bahwa tanda-tanda insecure itu memang berada dalam diri kalian, tinggalkan semua itu, buang semua itu, dan cari hal-hal positif dalam hidup kalian agar kalian bisa mengeksplor diri kalian dan agar kalian bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Oke teman-teman, sekian dulu dari Miss kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.